Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rahmi dan teman-teman semuanya. Kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan The Invisible Substrates of Information Science. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Alpia, saya sendiri, Azifa, Vina, Kakartika, Nurul, dan Yasmin. Next. Apa itu ilmu informasi? Ilmu informasi mempelajari representasi, penyimpanan dan penyediaan, serta pencarian dan temu kembali dokumen, terutama digital dan pengetahuan yang relevan, termasuk lingkungan informasi. Next. Paradigma above the waterline. Paradigma bidang dalam pengertian Thomas Kuhn tahun 1970 terdiri dari inti teori dan metodologi bidang, bersama dengan pandangan dunia terkait mengenai fenomena yang menarik bagi bidang tersebut. Maksud istilah dari paradigma above the waterline merupakan paradigma ilmu informasi yang diibaratkan berada di atas garis air, yang terlihat atau yang eksplisit, sudah dikenal luas dan diskusikan secara luas. Next. Namun, sebagian besar paradigma bidang mengandung unsur atau elemen yang kurang disadari dan eksplisit, serta tidak diartikulasikan bahkan oleh praktisinya, atau istilahnya below the waterline. Presentasi kelompok kami kali ini akan mencoba menjelaskan setidaknya beberapa bagian dari bidang ilmu informasi yang sebagian besar biasanya tidak diartikulasikan, yaitu bagian dari bidang informasi yang berada below the waterline. Next. Baik, selanjutnya ada meta bidang ilmu informasi. Ilmu informasi itu layaknya pendidikan dan jurnalisme, adalah bidang yang melintasi atau ortogonal, atau juga disiplin akademis konvensional. Nah, ketiga bidang tersebut memiliki bagian-bagian berbeda dari transmisi pengetahuan manusia. Perbedaan yang terjadi yaitu antara disiplin konvensional dan metadisiplin. Metadisiplin tertarik pada subjek semua disiplin konvensional dan melakukan sesuatu dengan subjek yang bernilai bagi masyarakat. Contohnya itu ilmu informasi mengatur konten subjek untuk pengambilan dan pendidikan menggunakan keterampilan mengajar untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik, serta jurnalisme menggunakan pelaporan dan keterampilan menulis untuk menyampaikan berita peristiwa kepada orang lain. Penelitian di berbagai meta bidang ini menganalisis proses dan domain. Proses-proses ini dapat diidentifikasi dalam interaksi manusia dengan hampir semua jenis pengetahuan atau informasi dan mengandung banyak pertanyaan yang layak untuk diteliti. Meskipun setiap bidang mencakup semua jenis pengetahuan atau informasi, masing-masing dari bidang tersebut memiliki domain tertentu yang dipelajari yang melintasi semua disiplin subjek konvensional. Contohnya itu, ilmu informasi domainnya adalah seluruh bidang informasi yang dicatat, dipilih, dan dipertahankan untuk akses kemudian. Kemudian pendidikan domainnya adalah kurikulum, dan jurnalisme domainnya adalah produk jurnalistik dari semua bidang kehidupan yang layak diberitakan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya selanjutnya adalah konten. Dalam ilmu informasi terapan, perhatian utamanya itu tertuju pada bentuk dan organisasi informasi, serta struktur yang mendasarinya, dan yang terakhir baru kontennya. Hal ini berbeda dengan ilmu sains dan humaniora, di mana perhatian utamanya itu tertuju pada kontennya. Maka demikian, Bates dalam jurnal itu mengatakan kebanyakan orang di luar bidang kita tidak menyadari bahwa ada konten untuk mempelajari bentuk dan organisasi. Pengorganisasian informasi yang mereka gunakan ini biasanya hampir atau seluruhnya tidak terlihat oleh para praktisi disiplin ilmu tersebut, karena mereka itu terlalu terfokus dalam kontennya. Sebagai masalah praktis, ketika seseorang melakukan pekerjaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengatur, mengambil, dan menyebarkan informasi, sesuai dengan elemen klasik dari definisi paradigma formal above the waterline, seseorang harus terlibat dengan pemahaman dan memanipulasi bentuk, struktur, dan organisasinya. Perhatian seseorang ini ditarik lagi dan lagi ke fitur informasi ini, hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Orang-orang yang terjun ke bidang-bidang tersebut cepat atau lambat akan mengalami transformasi di mana
awalnya mereka itu mengalihkan fokus perhatian utamanya pada konten informasi. Selanjutnya itu akan berubah menjadi ke bentuk informasi, organisasi, dan strukturnya. Halo, maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Maaf, tadi jaringannya lagi ngilang-ngilang. Jadi, menjadi dan merepresentasikan. Bekerja di metadisiplin ilmu informasi memanfaatkan bakat kognitif yang berbeda dari kebanyakan pekerjaan dalam disiplin mata pelajaran konvensional. Penggambaran perbedaan dalam proses mental ilmuwan informasi dan praktisi disiplin konvensional bisa diibaratkan dengan menggunakan analogi hubungan antara aktor dan dokter. Jadi, kita sudah biasa melihat film atau program televisi seperti ER atau Ruang Darurat, itu pasti aktor yang memerankan dokter. Nah, muncullah suatu pertanyaan, mengapa bukan dokter itu sendiri yang memerankan dokter dalam drama? Kenapa nggak memperkerjakan dokter sejati untuk memerankan dokter dalam drama medis? Nah, jawaban yang bisa dimunculkan itu ialah karena walaupun dokter paling tahu tentang obat-obatan, mereka memerankan seorang dokter memerankan seorang dokter berbeda dengan menjadi seorang dokter. Memerankan seorang dokter membutuhkan suatu bakat yang berbeda daripada menjadi seorang dokter. Jadi kadang-kadang walaupun ada satu orang nih punya bakat aktor dan dokter, tapi kan tidak semuanya. Jadi walaupun seorang dokter itu disuruh memerankan situasi medis dalam suatu drama, tidak jarang mereka bakal jadi aktor yang buruk. Nah, sedangkan aktor kan sudah belajar memerankan bagaimana suatu karakter itu diperankan. Maka dari itu, kembali lagi kepada kesimpulan bahwa memerankan seorang dokter berbeda dengan menjadi seorang dokter. Selanjutnya, dengan cara yang sama, maka merepresentasikan informasi seperti mengindeks atau merumuskan strategi pencarian atau membantu seseorang mengartikulasikan apa yang ingin mereka temukan, itu berbeda dengan mengetahui informasi. Nah, membuat database dan katalog melibatkan pembuatan representasi bentuk informasi. Keterampilan yang dikembangkan oleh pustakawan referensi atau spesialis informasi juga melibatkan representasi. Jadi misalnya mereka tuh mencari tahu bagaimana mengkonseptualisasikan dan mewakili permintaan pengguna, kemudian menerjemahkan query ke dalam bentuk yang digunakan sistem informasi, kemudian muncullah representasi dokumen dalam sistem informasi tersebut. Baik, maaf, apa suara saya terdengar? Baik, saya akan menjelaskan mengenai subject expertise. Jadi subject expertise, jadi isu abadi dalam bidang informasi itu berkisar pada seberapa banyak pengetahuan subjek yang dibutuhkan oleh spesialis informasi. Jadi dapat dikatakan seseorang harus menjadi ahli dalam biologi molekuler untuk menjadi ahli informasi yang baik di sebuah perusahaan bioteknologi. Namun penulis di sini berpendapat bahwa hal yang paling dibutuhkan adalah keahlian dan bakat informasi, bukan keahlian konten. Seperti analogi aktor dan dokter tadi, aktor itu terkadang meneliti konteks atau peran yang akan mereka mainkan. Seperti ketika mendapat peran dokter, mereka harus meneliti bagaimana pekerjaan dokter itu harus dilakukan. Jadi penelitian itu dapat memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Tetapi meneliti kehidupan di rumah sakit atau di bidang kedokteran itu bukan berarti mereka mendapatkan gelar kedokteran. Jadi pada kenyataannya, aktor mungkin melihat hal-hal yang sangat berbeda ketika meneliti peran daripada apa yang terjadi pada seorang dokter di dunia nyata. Next. Jadi ketika seorang spesialis informasi itu mengambil posisi di sebuah perusahaan bioteknologi, akan menjadi ide yang baik
untuk membaca beberapa buku tentang biologi molekuler dan mempelajari individu yang dominan dan isu serta pendekatan penelitian utama. Tapi yang paling penting bagi spesialis informasi adalah dengan menggunakan talenta yang berhubungan dengan informasi sesuai dengan bidangnya. Dalam sebuah pekerjaan tanpa pelatihan formal misalnya, proses transformasi mungkin memakan waktu yang lebih lama karena seseorang tidak dapat melakukan pekerjaan yang sepenuhnya efektif sebagai seorang profesional informasi. Maksudnya transformasi di sini adalah di mana seorang pekerja profesi itu harus mempelajari tentang ilmu-ilmu informasi terlebih dahulu dan kemudian akhirnya terbiasa dengan bidang tersebut. Lalu kemudian subjek keahlian tidak akan cukup jika tidak memiliki kerangka mental dan keterampilan dalam pekerjaan informasi. Jadi dalam melakukan pekerjaannya mentalnya juga harus terbiasa dengan pekerjaan informasi. Kemudian adanya proses transformasi menjadi ahli informasi merupakan hal yang tidak dipahami oleh orang-orang yang bekerja di luar bidang informasi. Melihat hal ini, ilmuwan informasi itu dapat melihat dunia mereka baik dalam tingkat teoritis maupun praktis karena hal ini merupakan kerangka kerja yang paling menentukan untuk pandangan dunia mereka, yaitu dunia informasi. Kepustakawanan dan ilmu informasi. Baik kepustakawanan dan ilmu informasi praktis bagaimanapun memiliki perspektif informasi yang sama dan ungkapan perpustakaan dan ilmu informasi atau LIS telah menjadi sangat umum. Meskipun kepustakawanan dan ilmu informasi memiliki sejarah yang sangat berbeda dan khususnya perspektif metodologis dan nilai yang berbeda, mereka itu memiliki hubungan inti yang sama dengan materi pekerjaan mereka. Selanjutnya, saya Alvia Septini akan menjelaskan tentang teori ilmu informasi. Nah, dari bahasan-bahasan sebelumnya terkait pekerjaan informasi tidak terlepas dari teori-teori dari ilmu informasi, di mana akar dari ilmu informasi ini terletak pada teori dan pemikiran di beberapa bidang terkait yang ada pada tahun 1930 sampai 1970. Nah, teori-teori dan elemen yang berbeda ini memiliki kesamaan sehingga menjadi disiplin intelektual yang cukup koheren ketika disatukan dalam ilmu informasi karena memiliki minat dan fokus yang sama, yaitu pada bentuk dan struktur, khususnya dalam bentuk dan struktur informasi. Nah, pada tahun 1930 berkembang teori sistem umum atau general system theory oleh Bertalanffy yang kemudian menarik perhatian pada struktur atau pola yang mendasari lembaga dan perangkat sosial dan teknis. Nah, ketika konsep sistem ini dikembangkan dan dielaborasi, sistem mendapat diakui sebagai dasar fenomena sosial, teknis, dan fisik yang berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian pada tahun 1944 ada teori permainan atau game teori oleh John von Neumann yang merupakan ahli matematika dan Oscar Morgenstern yang merupakan ahli ekonomi, di mana dalam tulisannya teori ini merupakan cara untuk melihat struktur umum yang mendasari trade-off atau pertukaran, manfaat, dan kerugian dalam berbagai situasi sosial dan ekonomi. Teori permainan ini telah diakui secara luas sebagai alat yang penting di banyak bidang. Jadi sebenarnya teori ini muncul pada tahun 1944, namun penulis menggunakan rujukan pada buku yang sama, namun edisi ketiga pada tahun 1967. Lalu berikutnya ada Norbert Wiener yang mengidentifikasi peran informasi dalam sistem alam dan manusia, yang mengembangkan bidang sibernetika yang berhubungan dengan panduan atau pengaturan sistem jadi sibernetika ini berhubungan erat dengan teori informasi, teori pengendalian, dan teori sistem. Dan sibernetika ini adalah bidang yang sangat luas, tapi tujuan penting dari bidang ini adalah untuk memahami dan menentukan fungsi dan proses dari sistem yang memiliki tujuan dan yang berpartisipasi dalam lingkaran rantai sebab akibat atau loop. Next. Kemudian ada teori informasi oleh Claude Shannon. Seperti yang kita tahu, beliau dikenal sebagai Bapak Informasi. Nah, perkembangan dari teori ini sebenarnya tidak terlalu revolusioner, tapi karena teorinya abstrak dan tampaknya dapat diterapkan ke banyak lingkungan, tidak hanya teknis, tapi juga bisa diterapkan di bahasa dan psikologi manusia. Dan kunci dari konsep ini ada 5, yaitu informasi, ketidakpastian, entropi, redundansi atau pengulangan, dan noise atau gangguan.
Dan berikutnya ada teori struktur sintaksis dalam bahasa atau linguistik oleh Noam Chomsky pada tahun 1970. Dalam tulisannya, ia mengatakan bahwa teori ini merupakan pola umum yang mendasari semua bahasa yang berbeda dan memiliki dampak eksplosif pada beberapa bidang dan merupakan mesin yang mendorong bidang psikolinguistik. Kemudian ada Gregory Bateson, ia mengidentifikasi struktur dasar yang umum dalam pembelajaran serta metastruktur dalam komunikasi yang merujuk pada komunikasi lain. Beliau terkenal dengan teorinya yang disebut double bind atau ikatan ganda tentang skizofrenia, tapi teorinya merujuk pada semua komunikasi dan pembelajaran di antara manusia, bukan hanya skizofrenia saja. Nah, singkatnya teori ini mengacu pada situasi komunikatif di mana pesan kontradiktif diterima atau situasi komunikatif yang menyebabkan penderitaan dan dapat menyebabkan gangguan psikologis. Dan akhirnya, yang terakhir, pengenalan bentuk dan struktur menemukan ekspresi yang paling murni dari semuanya dalam hukum bentuk atau laws of form oleh G. Spencer Brown yang menganalisis dasar-dasar matematika esensi mutlak dari bentuk. Nah, Spencer Brown ini memulai dengan perbedaan terkecil yang tidak dapat direduksi, perbedaan tunggal yang merupakan langkah pertama dalam menciptakan bentuk dari kehampaan tanpa bentuk. Nah, dari semua pemikiran atau teori ini memiliki kesamaan yang sama dalam mengenali struktur yang mendasari di bawah berbagai permukaan kehidupan. Dan teori-teori dan gagasan ini menjadi kekuatan yang besar pendorong teoritis di balik ilmu informasi untuk memperjelas hubungan erat antara teori dan praktik dalam ilmu informasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azifah. Selanjutnya informasi science universe. Apa yang membedakan teori ilmu informasi? Informasi yang dipelajari umumnya berasal dari manusia dalam beberapa cara, apakah data yang dipancarkan dari satelit atau dari teks buku. Fokus utamanya adalah pada informasi yang direkam, dihasilkan oleh manusia dan hubungan orang-orang dengan informasi tersebut. Semua aktivitas manusia dalam mempelajari alam semesta, sosial, dan seni dapat menghasilkan suatu entitas informasi yaitu berupa buku, artikel, database, file data, dan lain-lain. Singkatnya, produk dokumenter dari aktivitas manusia itu sendiri membentuk seluruh bidang yang dipelajari, yaitu bagaimana manusia memproduksinya, mencarinya, mengambilnya, dan menggunakannya adalah yang berikut tadi itu adalah disebut dengan domain intelektual ilmu informasi. Salah satu perhatian utama pada bidang ilmu informasi yaitu adalah mendefinisikan suatu parameter dan variabel yang terkait dengan seluruh bidang informasi yang dihasilkan oleh manusia. Minat bidang ini adalah pada informasi yang dihasilkan oleh manusia, bagaimana manusia berhubungan dengan informasi, bagaimana mereka mencari informasi, menggunakan informasi, mengabaikan informasi tersebut, dan mengambil informasi itu. Dalam ilmu informasi mempelajari proses komunikasi dalam pelayanan transfer informasi. Next. Nah, ini ada 3 pertanyaan besar dalam ilmu informasi. Yang pertama dikategorikan sebagai pertanyaan fisik, yaitu pertanyaannya adalah apa fitur dan hukum yang terkait dengan informasi yang terekam. Yang kedua ada pertanyaan yang terkait dengan sosial, bagaimana orang berhubungan dengan pencarian dan penggunaan informasi tersebut. Dan yang terakhir ada pertanyaan desain, yaitu bagaimana akses ke informasi terekam yang dibuat paling cepat dan efektif. Pertanyaan kedua di atas berkaitan dengan semua jenis informasi, tetapi 2 lainnya memiliki kaitan dengan informasi yang terekam. Perlu dipahami bagaimana orang berhubungan dengan informasi dan menggunakan semua jenis informasi dalam konteks sosial mereka. Salah satu ciri khas bidang informasi ini dan ciri lainnya dapat menyatukan dan menyocokkan kepustakawanan bahwa terutama ilmu informasi ini berurusan dengan informasi yang telah direkam. Perbedaan mendasar di antara informasi yang direkam dan bentuk yang lebih cepat berlalu dari ingatan seseorang.
Informasi yang direkam umumnya bertahan lama, berabad-abad, berbulan-bulan. Salah satu tantangan mendasar bagi kepustakawanan dan ilmu informasi adalah menemukan cara untuk menghadapi informasi yang semakin banyak. Karena kompleksitas linguistik, psikologis, kognitif, sosial, dan teknis pengambilan informasi, setiap peningkatan ukuran sumber informasi atau database memerlukan solusi yang berbeda-beda. Setiap koleksi tumbuh ke tingkat yang semakin baru. Metode akses kepada informasi ini harus terus diperbarui. Hal ini terutama terlihat pada abad-abad terakhir dari pengembangan judul subjek untuk mengembangkan hyperlink. Perkembangan setiap media atau perangkat teknologi juga membutuhkan perpaduan yang canggih antara pemahaman teknologi dan sosiopsikologis untuk menghasilkan hasil sistem temu kembali informasi yang paling baik. Setiap hal baru yang dipelajari tentang seluruh bidang informasi dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan desain. Jadi meskipun ketiga pertanyaan ini diajukan sebagai pertanyaan yang berbeda, namun dapat dilihat bahwa penelitian dalam menghadapi masing-masing pertanyaan ini saling mendukung dalam menjawab pertanyaan lainnya. Next. Baik, selanjutnya adalah substrat metodologis atau sifat dasar metodologi dari ilmu informasi. Sifat mendasar metodologi dari ilmu informasi dapat dideskripsikan sebagai sosioteknik. Dua metodologi utamanya itu ada ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, maksudnya pada bidang ini, kadang individunya cenderung lebih condong ke ilmu sosial atau ke ilmu tekniknya. Namun untuk berfungsi lebih baik, individu lebih baik dapat memahami keduanya secara imbang. Selanjutnya, ilmu informasi membutuhkan orang-orang yang multitalenta atau dapat memahami berbagai aspek yang dibutuhkan dari bidang ini dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika di bidang lain, permasalahan penelitian atau situasi itu dapat diselesaikan dengan pendekatan metodologi yang tidak terlalu banyak atau cakupan yang tidak terlalu luas. Namun, pada ilmu informasi ini berbeda karena pendekatan metodologi yang beragam dan memerlukan individu yang multitalenta. Secara metodologi mungkin pada awalnya nanti kita membutuhkan pendekatan teknik bibliometrik atau teknik statistik dan philosophical analytic, lalu kemudian nanti kita dihadapkan situasi atau permasalahan yang membutuhkan pendekatan ilmu sosial dan terdapat permasalahan yang membutuhkan jawaban yang didasarkan pada pendekatan teknik. Nah, misalnya adalah pada urutan di bawah ini saat membuat sistem pada masing step atau tahapan itu membutuhkan metodologi yang berbeda-beda. Seperti saat pembuatan sistem, mungkin nanti kita membutuhkan metodologi teknik bibliometrik atau teknik statistik. Nanti di percobaan sistem untuk diuji kinerjanya nanti kita membutuhkan metodologi sosial atau metodologi teknik. Nanti pada aplikasi sistem, pada rancangan baru, dan juga saat kinerja sistem dikembangkan atau perlu diperbaiki, nanti juga menggunakan metode yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah nilai-nilai atau values. Nilai yang terdapat pada ilmu informasi mengikuti ilmu nilai netral atau value neutral atau model teknik, yaitu dengan menggunakan pendekatan teknik tanpa memandang secara politik atau politis atau ilmu yang terikat dengan nilai tertentu. Maksud dari poin tersebut adalah ketika melakukan usaha ilmiah atau scientific endeavor di ilmu informasi, ini lebih baik terlepas dari pandangan politik atau pemikiran pribadi. Hal ini akan menguntungkan karena tidak bergantung pada pandangan politik tertentu atau pemikiran tertentu, karena kita tahu pandangan politik ini beragam. Selanjutnya adalah value atau nilai dari kepustakawanan yang lebih mengikuti sistem yang berfokuskan pada pelayanan atau pada pemberdayaan. Perpustakaan harus memenuhi kebutuhan sosial yang baik dan banyak aktivitas pada perpustakaan ini lebih terorganisir dan ditujukan untuk memenuhi tujuan nilai yang ada. Hari ini dikarenakan pekerjaan perpustakaan ini beragam dari negara ke negara sehingga menyesuaikan dengan nilai yang ada pada masing-masing negara. Selanjutnya ada salah satu value atau nilai yang terdapat dalam bidang informasi ada selera humor. Sesuai dengan artikel referensi, maksud dari selera humor di sini yang dimaksudkan adalah para individu yang berada dalam bidang ilmu informasi ini memiliki selera humor atau sense of humor yang tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu nampak. Nah, dan orang-orang yang ada dalam bidang ini masih bisa
istilahnya bisa bercanda, namun tetap menghargai dan tekun pada pekerjaannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, ilmu informasi ini memiliki ciri khas atau paradigma yang terlihat atau yang banyak kita ketahui atau yang bisa disebutkan tadi above the waterline, yang seperti memilih, menyusun, mengakses, dan menemukan kembali informasi. Namun banyak juga elemen atau ciri khas yang mendasar yang mendeskripsikan sebuah ilmu informasi yang tidak terlihat atau istilahnya below the waterline. Elemen-elemen ini perlu diketahui dan dipahami ketika masuk ke bidang ilmu informasi agar kita kedepannya akan lebih paham dan tahu apa itu ilmu informasi. Oke, selanjutnya adalah sumber referensi kami. Dan ya, berikut adalah presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.